Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Saatnya aduk kernel andalan Subreaker ya. Makasih buat kalian yang sudah ngasih kandidat-kandidat kernel terbaik andalan kalian. Dan aku ambil berapa ya kemarin, sekitar 5 atau 6 kernel gitu, aku agak lupa ya. Dan bakalan aku adu sama kernel andalanku Deagle V13 sama Mystic versi 96, dan semuanya ini OC khusus buat gaming. Jadi buat kalian yang nyari kernel buat daily, sebaiknya abaikan aja video ini. Dan di video ini aku tekankan di sini aku ngetesnya pakai custom ROM Nusantara Project yang ILTS unofficial dari Arjuna Jowo. Ini dia Nusantara ya, 1.1 maintainer M Iqbal Arjuna Jowo. Dan untuk AnTuTu benchmark yang aku pakai di sini versi 8.3.4, terus 3D benchnya itu versi 8.1.4, terus tanpa menggunakan modul Magis atau tweak apapun, jadi ini masih polosan. Kemudian aku ngetesnya itu untuk main gamenya ya, untuk ngetes gamenya itu tengah malam biar dapat wifi yang oke, yang stabil. Jadi aku mainnya malam-malam biar kenceng gitu. Terus kemudian kernelnya ini semuanya overclock 2.2 GHz ke atas ya, soalnya ada yang 2.45 GHz, ada 2 kernel nanti, jadi kalian pantengin aja terus. Terus untuk semua link download kernelnya nanti bakalan aku taruh di deskripsi video ini, atau mungkin ada di kolom komentar, atau bahkan mungkin ada di channel telegramku ya, pokoknya nanti adalah, kecuali buat link download kernel yang berbayar ya. Terus kemudian terkadang yang aku rasain ini berbeda dengan hasil AnTuTu dan CPU throttling ya, terutama soal suhunya. Yang terpenting di sini experience waktu dipakai ya, waktu dipakai main game, bukan waktu pengetesan. Kalau pengetesan itu ya cuma acuan dasar aja, tapi yang terpenting ya waktu dites itu rasanya kayak gimana, aku bakalan ceritain juga. Terus kemudian proses perekaman atau recording ini berbeda-beda waktunya, kadang beda sehari atau beberapa jam gitu, pokoknya beda lah. Makanya untuk intonasi yang aku pakai mungkin bakalan berubah-ubah, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi yang pertama aku tes pakai Deagle V13 andalanku, itu dapat skor AnTuTu yang lumayan ya, dapat segini, nggak terlalu gede, tapi dipakai main game ini lumayan enak. Terus untuk hasil CPU throttlingnya itu aku tes, dia dapat kayak gini, lumayan oke, dengan rata-rata 161.000 gips. Kemudian CPU throttlingnya itu 88% dari maksimal performa, dan ini jelas sudah overclock karena maksimal CPU clocknya kebaca 2.2 GHz. Aku juga udah tes 2 kali, hasilnya kayak gini. Ini masih pakai Deagle V13 ya, dan disitu ada perbedaan, yang tadinya average-nya 88% ya, dan rata-rata 161, di sini jadi 162, jadi masih terbilang sama lah ya. Habis itu aku ganti kernelnya pakai kernel andalanku yang lain, Mystic CAF yang OC versi 9.6, dan aku pakai main game itu aku ngerasa kurang nyaman ya, nggak tahu kenapa, pokoknya kayak nggak enak gitu loh. Terus kemudian aku tes di AnTuTu benchmark, dapatnya itu malah kayak gini, 168. Ini kan jadinya lebih gede daripada Deagle versi 13 tadi ya, bedanya 8 ribuan loh. Untuk suhunya sih mirip-mirip ya sama Deagle V13. Kemudian aku cek hasil CPU throttlingnya itu juga mirip-mirip, average-nya 161, terus CPU throttlingnya 89% dari maksimal performa. Ini sudah jelas overclock ya, karena maksimal CPU clocknya kebaca 2.2 GHz. Kalau secara kayak gini ya, secara data kayak gini, seharusnya Mystic kan lebih enak ya dipakai buat main game, tapi tadi itu aku ngerasa kok Mystic agak berat gitu. Terus kemudian waktu dipakai buat download file, aku kok ngerasa ini lebih lemot ya daripada pakai Deagle. Aku nggak tahu sebenarnya apakah kernel itu mempengaruhi sinyal apa enggak ya, tapi yang jelas tadi aku sudah pakai wifi sama seluler biasa, itu hasilnya masih tetap lemot. Oke, jadi ini aku udah ganti kernel lagi pakai Super Ryzen, dan sudah aku pakai main game, enak ya, enak rasanya kayak pakai Deagle V13 rasanya. Ini dia Super Ryzen CAF yang versi 2
yang OC tentu aja ya. Dan untuk hasil AnTuTu benchmark dia itu dapat kayak gini 161. Ini mirip-mirip kayak Diageo V13 ya. Dan untuk hasil CPU throttling-nya ternyata dia lebih bagus loh, ini lebih stabil. Super Ryzen V2 yang CAF ya, kalian bisa lihat rata-rata 165 Gibbs-nya. Terus CPU throttling-nya 91% dari maksimal performa. Tapi ya aneh ya, untuk hasil AnTuTu yang 161 itu rasanya malah dipakai itu lebih enak daripada yang lebih tinggi tadi ya. Mystic tadi kan 160 berapa, 168 atau berapa tadi ya, itu lebih enak guys. Saya lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, selanjutnya ada Hyper VIP Edition Ryzen V20 EOL. Ini adalah kernel berbayar, nggak gratis. Kalau kalian mau nanti bisa hubungi seseorang ya, kalian komen-komen aja di bawah kali aja orangnya mau hubungin kalian ya. Dan di kernel ini aku tes untuk hasil AnTuTu benchmark, dia kayak Mystic ya, dapat gede. Dan suhunya ini kebaca anget ya, kebaca adem ya, termasuk normal kayak gini hasilnya. Dan untuk CPU throttling-nya ternyata seperti ini. Dan kalau kalian lihat average-nya 165.000 Gibbs, terus 94% dari maksimal performa. Kemudian untuk maksimal CPU clock-nya 2.45 GHz. Jadi ini nggak kayak yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu cuma 2,2 GHz, tapi ini sudah 2,45. Dan anehnya lagi, seharusnya bukan seharusnya ya, biasanya di kernel yang jenis 2.45 ini tuh panas guys, tapi ini kok kebacanya nggak panas ya. Tapi walaupun nggak panas, anehnya untuk penggunaan baterai ini juga lumayan boros. Aku juga nggak tahu kenapa, apa sebabnya ya, kalian bisa coba aja sendiri nanti. Oke, next ada Agni Allcam 952 stabil EAS. Langsung aja untuk hasil AnTuTu benchmarknya kayak gini 161.000 sekian. Dan suhunya tergolong paling tinggi ini ya, karena aku mulainya pun juga dari suhu 41 derajat Celcius. Jadi tadi habis aku main game langsung aku tes gitu aja, hasilnya kayak gitu. Untuk CPU throttling-nya kayak gini ya, rata-rata 169.000 Gibbs dan 94% dari maksimal performa. Jadi ini lebih oke dari Hyper tadi ya, karena untuk maksimal CPU clock-nya ini sama-sama kayak Hyper 2.45 GHz. Tadi Hyper juga gitu ya. Kalau yang sebelumnya mulai dari Diageo, terus Mystic sama Super Ryzen itu kan masih 2.2 GHz ya. Oke, kalau misalkan disuruh bandingin antara Hyper sama Agni ini, aku lebih milih Agni ya, karena emang kerasa banget dipakai buat main game. Ini lebih enak guys, lebih smooth gitu. Oke, next ada Moonlight ya, Moonlight Elina V4.1. Ini sama juga overclock. Dan untuk hasil AnTuTu benchmark dia dapat segini ya, lumayan sih ya, lebih tinggi dari Diageo V13 dan beberapa yang lain juga. Dan disitu kalian bisa lihat aku ngetesnya sambil aku cas ya, jadi suhunya naik sampai 44 derajat Celcius. Tapi nggak usah mentingin suhu, karena waktu dipakai main game ini masih terbilang standar guys. Untuk hasil CPU throttling menurutku ini juga masih terbilang oke. Di rata-rata 163.000 Gibbs, 90% dari maksimal performance, dan itu maksimal CPU clock-nya 2.2. Jadi sama kayak 3 yang di awal ya, 3 kernel yang di awal. Dipakai main game ini lumayan enak, masih biasa lah, walaupun ya agak berat sih menurutku. Ini beratnya mirip-mirip waktu aku pakai Mystic ya, Mystic yang versi 9.6, walaupun AnTuTu-nya Mystic itu lumayan tinggi, paling tinggi menurut di sini. Tapi untuk secara experience ya, dipakai beneran buat main game itu agak berat menurutku ya, sama kayak inilah kurang lebih. Oke, dan ini pengetesan kernel yang terakhir ya guys, kandidat yang terakhir. Ini ada kernel Strix ya, Strix EAS OC, tapi ini versi berapa ya ini ya, lupa aku. Dan hasil CPU throttling-nya kayak gini, 89% dari maksimal performa ya. Untuk performanya biasa aja, dan ini sudah overclock 2.2 GHz. Dan untuk hasil skor AnTuTu-nya dia dapat kayak gini guys, 157. Jadi ini paling rendah ya kalau dibanding sama yang lain. Dan untuk performanya pun ini juga paling jelek menurutku kalau dibanding yang lain. Ini kerasa banget ngeframe, patah-patah, pokoknya dibuat main game itu berat, terus ada ngelek-ngelek gitu loh, nggak enak lah pokoknya.
Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya untuk hasil pengetesan kali ini. Kalau kalian ada unek-unek silahkan aja komen di bawah. Untuk link downloadnya nanti kalian cari-cari aja, entah di deskripsi, di komen, atau mungkin di channel telegramku, cari aja di situ, yang jelas ada. Kecuali untuk kernel yang berbayar itu nggak aku sertain ya, nanti biar aku arahin kalian ke orang yang punya kernel tersebut guys. Makasih banyak sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega, bangga komen dan berdiri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.